Selamat siang, Terwis dan teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bisnis analisis untuk Cash by Out. Sebelumnya, Cash by Out sendiri adalah sebuah brand yang bergerak di bidang fashion yang bertujuan untuk membantu para wanita Indonesia untuk tampil percaya diri dengan partikulat sesuai preferensi mereka. Berikut bisnis model kanvas Cash by Out. Key partnersnya ada supplier, reseller, influencer, dan juga jasa logistik. Key activities ada marketing, sales, dan juga operation. Key resources berupa aset fisik, berupa gudang stok, human yaitu SDM, intelektual yaitu supplier dan marketing tools, financial berupa modal. Cost structure-nya adalah biaya modal, biaya marketing, dan juga biaya operasional. Revenue stream-nya berupa dari sales. Customer relationship-nya yaitu promosi, personal assistance yaitu customer service, automated service yaitu e-commerce. Channel-nya dari sosial media dan juga e-commerce. Customer segment-nya yaitu wanita berumur 20-40 tahun berlokasi di Indonesia dengan kelas sosial menengah yang memiliki pekerjaan mahasiswa, ibu rumah tangga, ataupun karyawan. Berikut analisis kondisi eksternal dan internal. Dimulai dari Pestel, politik ada Omnibus Law Cipta Kerja di dalam pasal 27 dan 32 tentang kawasan ekonomi khusus. Pemerintah membantu importer dan memberikan fasilitas impor dalam pajak dan bea cukai. Kemudian juga pemerintah memberikan kebebasan kepada importer untuk bebas impor barang tanpa ada batasan. Kemudian ada juga dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional dan juga program lainnya. Ekonomi pada awal masa pandemi ini memang pertumbuhan ekonomi sangat negatif hingga menyebabkan bisnis ini juga terkena dampaknya. Namun pada Januari kemarin itu ekonomi Indonesia sudah mengalami perbaikan. Kemudian dengan adanya peningkatan ekonomi tersebut membuat daya beli masyarakat juga meningkat. Kemudian nilai tukar rupiah, suku bunga, dan juga tingkat inflasi sangat berpengaruh terhadap harga barang impor. Di sosial, pada awal pandemi ada PSBB, maka dari itu acara pernikahan, pertunangan, yang lainnya itu tidak dapat dilakukan. Kebanyakan dilakukan via Zoom. Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap bisnis party clutch ini. Dikarenakan juga party clutch adalah barang seasonal yang pada musim-musim kebanyakan orang menggelar acara pernikahan tuh permintaan baru meningkat. Namun ada peningkatan analisis presentasi angka pertumbuhan populasi wanita di Indonesia menurut data kependudukan 2020. Maka dari itu terhadap kemungkinan meluasnya pasar. Kemudian tahun 2020 juga online shoppers meningkat 38,3% menurut data dari Nielsen. Di teknologi, kami melakukan semua kegiatan ekonomi, kegiatan penjualan melalui media sosial dari Instagram, WhatsApp, Facebook. Platform e-commerce juga kita pakai dari Shopee, Tokopedia, hingga Lazada. Di environment, kami menggunakan bahan yang sangat eco-friendly. Kami menggunakan polymer dari brand Telobek yang menggunakan bahan dasar singkong. Kemudian di legal itu ada Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan itu kemarin merilis 4 kebijakan stimulus untuk membantu memperlancar aktivitas impor akibat COVID-19. Kemudian kerjasama dengan supplier dilakukan di atas surat perjanjian kerjasama dengan menggunakan tanda tangan dan nota yang sah. Kemudian 5 process supporter analysis. Semuanya medium, dikarenakan yang pertama target of new entrants itu bisnis ini memerlukan modal cukup tinggi dan juga koneksi kepada supplier luar negeri ataupun importer. Kemudian bargaining power of buyers juga medium karena jumlah produk pengganti tidak terlalu banyak, namun tidak terlalu sedikit juga. Selain itu, Cash by Out juga memiliki kelebihan, kami menawarkan brand value yang berbeda dengan brand yang lain. Third of substitute juga medium karena di Indonesia masih jarang sekali yang menjual party clutch dan juga tidak ada tas yang bisa menggantikan party clutch karena dari segi kegunaan juga berbeda dengan tas yang lainnya. Kemudian bargaining power supplier-nya juga medium karena produk didapatkan dari beberapa supplier lainnya. Rivalry among existing competitors juga medium karena saat ini di Indonesia belum terlalu banyak brand yang menjual party clutch. Kemudian external conclusion-nya adalah dapat disimpulkan bahwa fashion industry, khususnya di kategori party clutch, masih memiliki peluang yang sangat baik di Indonesia. Meski begitu, Cash by Out tetap perlu untuk melakukan strategi marketing dan inovasi yang baik agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan berikut merupakan value chain of analysis dari Cash by Out. Mode HR analisisnya marketing, kami menggunakan teknik digital marketing pastinya, kemudian teknologi juga menggunakan internet untuk kebutuhan sosial media. Human resources belum ada karyawan hingga saat ini, namun
kami sendiri menanamkan sistem kerja yang efektif agar mendapatkan hasil maksimal. Operation kami selalu melakukan quality control sebelum produk dikirim, kemudian hunting setiap produk baru setiap minggu ke setiap supplier. Kemudian sales dilakukan melalui media sosial dan juga e-commerce. Situation analysis marketing. Kami unggul karena kami memanfaatkan segala media sosial, e-commerce yang ada untuk mempromosikan produk kami. Kemudian juga di operation kami juga di sisi pengiriman kami unggul karena kami melihat pain dari customer, yaitu banyak customer yang ingin menggunakan barang itu di hari itu juga, namun kompetitor lainnya kebanyakan mengaktifkan jasa pengiriman tersebut. Namun kami mengaktifkannya karena ingin membantu memberikan solusi kepada customer. Kemudian di kategori sales, kami unggul di customer service dengan adanya layanan konsultasi dan juga feedback. Di teknologi, semua memakai internet dan juga perlengkapan produksinya, kami menggunakan handphone, laptop, aplikasi edit yang sangat memadai. Human resources-nya, kami belum ada karyawan, namun kami menetapkan sistem kerja yang efektif. Konklusinya adalah KSBO memang masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang sudah lama menetap di Indonesia. Namun KSBO selalu mengedepankan brand value dan trust untuk mempertahankan customer loyalty. KSBO senantiasa mengembangkan brandnya untuk diketahui oleh masyarakat luas dengan melakukan strategi marketing yang tepat dan meningkatkan performa kerja berdasarkan situasi analisis yang telah dilakukan tadi. Kemudian dengan strategi, ada demo strategi, di sini mulai dari arena, kami fokus ke platform media sosial tentunya, yang menargetkan wanita umur 20 sampai 40 tahun di Indonesia. Kemudian mendorongnya ada vehicle, yaitu mengembangkan sosial media, strategi marketing, melakukan testimoni, dan juga new arrival atau collection setiap minggunya. Kemudian di differentiator-nya adalah kami memiliki harga yang affordable namun kualitas premium, dan juga memiliki tawaran dua style produk, yaitu simple dan juga fancy, sebagai preferensi masing-masing. Kemudian kami juga menawarkan layanan konsultasi dan feedback. Staging-nya berawal dari pemasaran rutin aja di media sosial, kemudian kami sekarang udah terdaftar di program Shopee Ekspor dan berharap kedepannya akan mengembangkan bisnis dengan mengikuti bazar dan juga ekspansi bisnis dengan membuka toko offline dan membuka lapangan kerja. Kemudian ekonomi logiknya adalah kami harus menjaga harga agar tetap dapat bersaing dengan kualitas dan pelayanan yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan customer yang loyal dan terhadap brand kami. Untuk analisisnya di sini kami menggunakan Kapiter 2, OW Clutch, dan juga Galaxy Clutch. Dari semua strength, weakness, opportunity dan yang ada, kami menemukan strategi berupa memperluas pasar dengan melakukan ekspor, mengembangkan bisnis dengan strategi marketing, membesarkan brand agar dikenal banyak orang, memberikan pelayanan yang berkualitas, memberikan harga yang bersaing. Kemudian juga kami mencari supplier tambahan untuk melengkapi kekurangan supplier yang lama, seperti barang yang suka habis, kemudian menstok produk dan juga membangun kepercayaan customer. Dua strategi, kami berusaha untuk mengeliminate produk yang tidak lulus QC ataupun cacat. Kemudian kami mencoba untuk meningkatkan kembali kualitas yang terbaik, strategi marketing, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer. Kami juga berusaha untuk menurunkan mengurangi biaya modal, mengurangi juga keluhan customer. Dan kami mencoba untuk membuat customer service yang baik dan juga new arrival setiap bulannya. Dari Centers of Innovation, kami mengambil dari profit model, kami mengambil premium, disaggregate pricing, dan juga first scarcity. Dari network, kami mengambil collaboration, structure organizational design, outsourcing, dan juga corporate university. Dari proses, kami mengambil proses standardization, dan juga predictive analytics, dan juga logistic system. Kemudian product performance, kami mengambil superior product, easy of use, safety, dan juga styling. Di produk sistem kami produk bundling, service ada garansi, loyalty program juga superior service. Kemudian di channel kami ada indirect distribution dan juga on demand dan juga diversification. Di brand kami private label, values dan alignment. Di values alignment, customer engagement-nya adalah experience, simplification dan juga autonomy dan authority. Berikut Blue setelah of innovation-nya. Kami mengeliminasi tambahan lagi, ada stok progres sedikit, kami harus mengurangi itu. Melainkan kami juga harus meningkatkan jumlah supplier, jumlah brand awareness, dan stok barangnya.
Kemudian kami juga berusaha untuk meng-create new arrival setiap minggu, yang awal bulan jadi minggu. Konklusinya adalah dengan menggunakan strategi Diamond strategi, Blue Ocean, dan juga Tempest Organization, kami mengetahui apa nih kurang dan lebihnya masing-masing brand, sehingga kami dapat mengembangkan bisnis kami dengan baik ke depannya. Di winning execution ada balance scorecard, dimulai dari learning and growth yang membawa pengaruh ke finansial. Contohnya seperti improve skill and productivity yang pasti akan mempengaruhi ke finansial, yaitu increase revenue growth. Lebih jelasnya ada di tabel ini, seperti contoh finansial. Kalian mengambil target 20% annually meningkat terus 20% dari total sales itu dengan cara kami menjual brand value dan memberikan service yang berbeda dari kompetitor. Kemudian juga ada di customer, kami mementingkan satisfaction dari customer. Mengukur dari apa? Dari customer review dan juga feedback. Targetnya yaitu kita positive feedback dan juga nggak ada komplain. Gimana caranya? Kita menggunakan customer service yang baik. Dari internal proses, kami ada increase innovation. Setiap minggunya kita berusaha untuk ada new arrival. Caranya itu dengan rutin hunting produk baru. Learning and growth-nya juga ada di improve service, yaitu customer satisfaction scorecard. Kami ada itu, yaitu jadi setiap setelah transaksi kami selalu follow up customer dengan menanyakan bagaimana barangnya, bagaimana ekspektasi dan sarannya apa gitu. Target kami yaitu 90% dari setiap orderan yang ada setiap bulannya. Gimana caranya? Yaitu kami menetapkan mindset customer nomor 1. Kemudian konklusinya adalah berdasarkan balance scorecard tadi, kami dapat mengetahui strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik ke depannya untuk perusahaan. Kemudian sustainable competitive advantage, ada skenario planning dimulai dari PESTEL. PESTEL ini dirangkum dari PESTEL pertama tadi, kemudian menghasilkan output seperti contohnya pandemi COVID-19, outputnya adalah penjualan meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena pada saat pandemi, dilakukan PSBB, pada saat itu TikTok sedang tren, dan akhirnya kami menggunakan cara marketing baru, yaitu dengan mencoba mempromosikan di TikTok. Dari situ ternyata daya beli masyarakat meningkat, hingga akhirnya penjualan juga meningkat. Output kedua yaitu perkembangan teknologi yang berakhir ke tingkat produktivitas kerja meningkat. Output ketiga dengan ada dukungan pemerintah, UMKM dan juga Omnibus Law Cipta Kerja, ujung-ujungnya menghasilkan online shopper dan daya beli meningkat sesuai dengan data dari Nielsen. Output 4, kebijakan pemerintah dalam bentuk importir membuat kegiatan impor sangat dipermudah. Kemudian berdampak kepada juga harga jual kami dapat lebih bersaing di pasar. Output 5, nilai tukar rupiah melemah, dan pada akhirnya kami mempertimbangkan untuk mencari supplier lain dengan harga yang lebih rendah, sehingga akhirnya jumlah supplier kami juga meningkat. Dari hasil tersebut dimasukkan dalam matriks impact or uncertainty, jumlah supplier meningkat dan penjualan meningkat masuk ke dalam high impact dan juga high uncertainty. Kenapa? Karena penjualan meningkat pasti sangat berdampak pada kami. Kemudian jumlah supplier meningkat juga berdampak untuk penjualan kami yang meningkat. Kenapa tingkat produktivitas kerja meningkat ditaruh di garis high impact? Karena dia emang ada impact ke kami, namun tidak high ataupun low uncertainty. Harga jual bersaing di pasar memiliki high impact, namun low uncertainty dan online shopper dan daya beli meningkat tepat di garis low uncertainty, karena dia tidak memiliki impact high ataupun low pada bisnis kami. Extreme outcome pertama yaitu penjualan meningkat, dan yang kedua sebaliknya menurun. Nah, bisa menurun karena mungkin ada pengusaha yang tidak memanfaatkan peluang tersebut di saat yang tepat. Extreme outcome kedua ada jumlah supplier meningkat ataupun jumlah supplier menurun. Kalau bisa menurun karena bisa saja mungkin importir juga mempertanyakan apakah ini waktu tepat untuk mengimpor barang karena permintaan sedang rendah-rendahnya pada saat pandemi kemarin. Maka dari itu biasanya pengimpor party cuts itu tidak hanya bermain di tas jenis party cuts saja, namun juga dia main di tas fashion wanita yang lebih laku pastinya, karena party cuts merupakan barang yang seasonal. Skenario framing berisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil output tadi.
Berikut merupakan jawaban dari skenario framing yang telah dilakukan tadi. Berikut skenario dari 2021 hingga 2031 ke depan yang seperti contoh perkembangan teknologi tadi berujung kepada tingkat produktivitas kerja meningkat yang berhubungan juga dengan suatu strategi kami yaitu memperluas pasar dan melakukan ekspor yang berujung pada penjualan meningkat. Kemudian contohnya lagi pandemi COVID-19 meningkatkan daya beli masyarakat meningkat, akhirnya berdampak juga ke peningkatan penjualan. Kemudian nilai tukar rupiah melemah, menyebabkan harga barang impor meningkat, kemudian pertimbangan kami untuk mencari supplier lain, hingga akhirnya jumlah supplier kami meningkat, memperbaiki jumlah supplier seperti strategi kami, dan juga harga jual kami bersaing. Kemudian dukungan pemerintah UMKM berdampak pada jumlah pengangguran yang menurun. Sangat menarik karena kami dari dukungan tersebut banyak online shop yang muncul, dan dari situ banyak membuka lapangan pekerjaan. Kemudian pemilu presiden juga mempunyai dampak kepada ini, karena dengan ada itu pertumbuhan ekonomi meningkat, kemudian meningkatkan kepercayaan pihak asing, akhirnya banyak bisnis yang berkembang, bekerja sama, akhirnya kan jadi berkembang, akhirnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju. Berikut update SWOT dari SWOT yang sebelum tadi. Yang beda adalah setelahnya menambah menjadi stok yang cukup, karena dan strateginya adalah melakukan stocking. Weakness-nya berkurang, yang tadinya ada stoknya sedikit menjadi hilang dengan menggunakan strategi-strategi yang telah ditemukan. Kemudian berikut updated business model canvas-nya. Yang berbeda hanya satu, yaitu di key resources di intelektual yang awalnya supplier cuma satu menjadi sekarang beragam kontak supplier. Yang didapatkan juga dari tadi hasil dari analisis beberapa analisis yang telah dilakukan. Konklusinya adalah berdasarkan skenario planning yang telah dibuat dari awal, cash BA dapat mempunyai gambaran atas apa yang terjadi yang harus dilakukan jika ada fenomena yang terjadi yang tidak diduga, sehingga dapat lebih hati-hati serta dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Kemudian juga dapat merencanakan dan menganalisis masa depan secara strategis untuk perkembangan perusahaan. Terima kasih.